akan kita sampaikan selama 1,5 jam. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah dengan awalan tilawah dari Ananda Faik tadi. Selanjutnya kita buka dulu dengan baca basmalah dan sholawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia berupa putra-putri yang soleh sebagai penyejuk mata yang insya Allah mereka adalah amanah Allah yang tetap kita pertanggungjawabkan dalam berbagai kondisi, dalam berbagai situasi di luar corona ataupun saat corona. Semoga kita menjadi ayah ibu yang amanah, tetap mendampingi bagaimana mereka memperoleh pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan, apalagi di usia dini. Alhamdulillah, hari ini KB TK Ya Bunaya hadir membawakan webinar yang akan disampaikan oleh Dr. Pinan dengan moderator Ustazah Wida. Alhamdulillah, KB TK Ya Bunaya ini telah berdiri mulai tahun 1994 dan alhamdulillah telah mendapat kepercayaan dari ayah ibu di sekitar wilayah Surabaya Timur dengan pendidikan usia dini melalui ketauladanan yang baik, contoh yang baik, fondasi akidah yang kuat, pembiasaan akhlakul karimah. Alhamdulillah turut berkiprah mampu mencetak generasi Islam yang senantiasa semangat beribadah, semangat belajar, dan kali ini ada cuplikan sejenak kita saksikan video dari para alumni KBTK Ya Bunaya. Yang besarnya yang mana? Besar. Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Muhammad Amar Fauzan. Gimana nih kabarnya adik-adik semuanya? Kakak doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dulu kakak juga TK seperti adik-adik sekarang loh di TK Ya Bunaya. Oh iya, kakak punya 3 pesan nih untuk adik-adik semua. Yang pertama, jangan pernah lupa sholat ya. Dan yang kedua, pastinya jangan pernah lupa berbakti kepada kedua orang tua. Dan ketiga, jangan pernah takut bermimpi ya. Karena ingat, man jadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Itu aja dari kakak. Tetap semangat ya. Perkenalkan, nama saya Satsa Zara Sedita, biasa dipanggil Satsa. Saya lulus dari Ya Bunaya tahun 1999. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya sebagai dokter umum. Pesan-pesan saya untuk adik-adik yang masih di Ya Bunaya, rajin belajar supaya bisa mengejar cita-citanya. Amin. Perkenalkan, nama aku Muhammad Budi Salman Jannah. Aku sedang kuliah di ITS Teknik Informatika. Aku di sini mau menyampaikan pesan-pesan buat adik-adik ya.
Yang pertama itu kalian rajin beribadah ya. Beribadah itu tiang agama kita ya. Sholat, berdoa, membaca Al-Quran dan lain-lain ya. Terus yang kedua itu dengarkan orang tua kalian ya. Insya Allah yang orang tua kalian inginkan untuk kalian itu yang terbaik, insya Allah. Jadi dengarkan mereka ya, dengarkan guru-guru kalian juga, karena guru itu orang tua kedua. Jadi mereka orang tua kedua kita di sekolah gitu. Yang terakhir, adik-adik harus rajin belajar ya, karena rajin belajar itu bisa membantu banget, apalagi nanti kalian kalau udah besar, benar-benar membantu. Jadi kalian mulai sekarang rajin belajar ya. Sepertinya itu saja dari aku. Makasih buat perhatiannya. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang soleh ya, soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Kak Fatimah. Kak Fatimah saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Indonesia. Dulu, Kak Fatimah juga pernah bersekolah di TK Yabunaya, sama seperti kalian. TK Yabunaya merupakan tempat yang sangat menyenangkan untuk belajar dan juga bermain bersama teman-teman. Pesan kakak untuk adik-adik semua, tetap semangat ya belajar di rumah bersama dengan mama dan papa. Kemudian, jangan lupa untuk terus rajin beribadah dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Terakhir, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan ya, dan jangan lupa untuk terus rajin mencuci tangan. Sekian dari Kak Fatimah. Halo adik-adik Yabunaya, namaku Java, aku sekarang kuliah di ITB. Nah, aku itu sekarang lagi di jurusan desain produk. Nah, desain produk ngapain? Mereka itu gambar-gambar terus kayak kalian. Nah, sebelum kalian menggambar-gambar dan terus bersenang-senang, ada baiknya kalian harus tetap membaca bismillah dulu sebelum melakukan semua kegiatan kalian ya. Kalau gitu tetap semangat dan stay safe. Aku harap kalian semuanya sehat selalu. Halo adik-adik, namaku Vika Anissa. Aku lulusan dari TK Yabunaya. Saat ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta. Aku dulu senang banget sekolah di TK Yabunaya, banyak mainannya, banyak temen-temennya. Semoga adik-adik juga semangat ya, bisa senang bermain dan belajar di TK Yabunaya. Semangat terus ya meraih cita-citanya. Kenalkan, aku Kak Fikar. Dulu Kak Fikar pernah loh bersekolah di KPTK Yabunaya. Pesan Kak Fikar buat adik-adik semua, semoga kalian tetap semangat buat ibadahnya, baik sholat, ngaji, atau ibadah lainnya. Tetap patuh sama kedua orang tua ya, dan jangan lupa doakan mereka selalu. Tetap semangat juga buat belajarnya, biar kalian jadi anak yang pintar. Nah, jangan lupa juga makan makanan yang sehat ya, biar badan kalian tetap sehat. Kakak doakan semoga kalian jadi anak yang soleh dan soleha, pintar, dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya masih banyak alumni-alumni Yabunaya yang telah menjadi generasi terbaik saat ini, yang insya Allah dimudahkan Allah untuk struggle, kuat, siap menghadapi tantangan di zamannya. Dan berikutnya yang kita tunggu-tunggu adalah webinar menyiasati kebosanan anak belajar di rumah yang disampaikan oleh Dr. Pinan dengan moderator Ustazah Wida Almaidah, SPDI, selaku Direktur PAUD Hidayatullah Surabaya dan tim Integral Learning Center Hidayatullah Surabaya. Ustazah Wida juga kesehariannya menjadi konsultan pendidikan anak usia dini di berbagai PAUD di daerah. Beliau juga pembina forum kepala sekolah PAUD Integral Hidayatullah
Jawa Timur. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa mengikuti kegiatan webinar ini di sore hari ini dengan tema menyiasati kebosanan anak saat belajar. Alhamdulillah juga hari ini sudah hadir Dr. Pinan bersama kita. Assalamualaikum Dr. Pinan. Alhamdulillah. Semoga Waalaikumsalam. ya, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan selamat bergabung juga dengan ayah ibu yang tangguh. Alhamdulillah, semoga tetap semangat untuk menuntut ilmu dan memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ayah bunda yang saya hormati, tentunya memang di masa pandemi ini ayah bunda mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya. Pengalaman yang biasanya mungkin jarang dilakukan. Karena hampir 24 jam nih bersama dengan anak-anak kita sendiri, bersama dengan anak-anak. Dan kita sudah sering nih selama pandemi ini mendengar kata-kata bosen, jenuh, kemudian juga stres gitu. Orang tua banyak yang bingung, apa yang harus dilakukan ya, apalagi menghadapi anak-anak usia dini. Ini anak-anak usia dini ini luar biasa. Semua tahu bagaimana karakteristiknya. Tidak mau diem, kemudian juga tidak tahu capeknya. Wah, seperti itu. Dan juga mungkin kadang-kadang kalau lelah, dia rewel, nggak mood, nggak mau ngikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah. Nah, ini banyak yang curhat kepada kami, gimana Ustazah, kok pusing ya, anak saya kok nggak nurut sama saya, kemudian bosen, nggak mau ikut kegiatan dengan ustadzahnya. Sehingga membuat, nih tanduknya keluar nih, tanduknya emak-emak ini pada keluar. Dan kejadian ya, ayah bunda di sosmed-sosmed itu, kekerasan pada anak justru di masa pandemi ini meningkat. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini sebagai sebuah peringatan buat kita. Nah, supaya nggak bosan, supaya tidak jenuh, supaya anak-anak termasuk ayah bunda juga tetap bisa menjaga emosinya nih, mari hari ini kita akan belajar banyak dari Dr. Pinan. Mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan manfaatnya. Nah, sebelum saya serahkan ke Dr. Pinan, saya akan membacakan dulu kurikulum beliau. Semoga para ayah bunda semakin kenal. Tanpa kenal, tentunya tidak sayang ya, begitu kata pepatah. Saya bacakan. Beliau, nama panjangnya adalah Dr. Finansia Pinsi Putri. Kemudian
beliau lahir di Bandung. Dan karantin juga dan penggiat literasi ini. Beliau juga sebagai founder Siap Belajar, yaitu belajar bareng dengan co-founder ini adalah penampilan selain beliau sebagai ibu rumah tangga. Baik, singkat waktu supaya kita juga semakin bisa berdiskusi dengan beliau, marilah kita sambut pembicara kita, Dr. Finansia. Assalamualaikum, Dr. Finan. Waktu dan tempat bukan waktu. Waalaikumsalam, Ustazah. Maaf ya tadi. Gimana? Sudah lancar tadi? Lancar ya, Bu Finan? Bisa langsung. Lancar, insya Allah. Tadi saya sudah memberikan bagaimana sih Dr. Finan nih supaya anak-anak nggak bosen, termasuk bundanya juga ya. Bundanya juga biar nggak bosen. Iya, benar. Yang bosen itu ternyata kebanyakan juga ibu-ibu nih, apalagi yang suka jalan-jalan. Iya. Kemudian juga gimana supaya emosi bunda ini nggak terpicu gitu, sehingga bisa mood anak itu bisa tetap terjaga gitu. Nah, silakan deh Dr. Finan, tolong kami diberi wawasan, kemudian ya diberi masukan seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang nggak bosan tetap semangat. Oke, silakan Bu Finan. Oke deh. Terima kasih sebelumnya Ustazah. Ini langsung saya ambil alih ya kelasnya ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Dr. Finan yang akan menjadi gimana ya, kalau narasumber mungkin terlalu serius ya. Jadi kayak semacam mau kasih masukan atas diskusi kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang banyak dulu untuk KBTK Yabunaya Surabaya yang sudah mengundang saya untuk berdiskusi sama Bapak dan Ibu pada sore hari ini, di mana KB Yabunaya ini juga merupakan tempat sekolahnya anak saya gitu. Jadi anak saya sekolahnya di KB Yabunaya dalam bimbingan Ustazah Nikmah. Oke. Pada sore hari ini saya akan sharing mungkin sedikit aja ya. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan diskusi gitu ya, silahkan dimasukkan ke dalam kolom chat. Jadi nanti akan kita bahas bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau selama saya proses ngomong nih sekarang, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung di kolom chat. Dan mudah-mudahan nanti ada waktu juga kalau kita bisa ngobrol bareng. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai diskusinya ya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diskusi hari ini, sehingga apa yang kita ikhtiarkan pada sore hari ini mendapatkan berkah. Oke, ini saya nulis judulnya itu Anak Bosan Saatnya Ortu Bikin Settingan. Jadi tuh di sini sengaja banget saya tulis seperti ini judulnya, karena kita tuh para orang tua tuh memang gimana ya, harus bisa apalagi di keadaan yang kayak gini, kita harus bisa bikin suasana yang menyenangkan, mau nggak mau di rumah gitu. Jadi materi yang akan kita bahas pada diskusi kali ini adalah yang pertama itu tantangan baru, yang kedua peran orang tua, baru yang ketiga tips. Di sini saya akan menjelaskannya secara singkat aja ya.
nggak terlalu teori lah intinya. Oke, yang pertama adalah tantangan baru. Di mana kita meskipun istilahnya sudah berapa bulan bergandengan tangan sama yang namanya pandemi ini, tapi tetap aja yang namanya tantangan-tantangan itu akan selalu ada. Yang awalnya tuh tantangannya, oke, aku harus membersamai anak di rumah nih. Nah, yang tadinya di sekolah itu dari pagi sampai siang, ya kan, bahkan kalau di TK anak-anak di Yabunaya tuh bahkan makan siangnya di sekolah kan ya istilahnya. Nah sekarang ketemu gurunya aja tuh hanya beberapa kali seminggu, dan itu dalam durasi 1 jam. Selebihnya itu full sama orang tua, gitu kan ya. Itu merupakan tantangan buat kita, di mana itu nggak mudah. Saya akui itu nggak mudah buat kita semua, gitu kan ya. Cuman kan di satu sisi, mau sampai kapan kita ngeluh? Yang penting sekarang kita fokusnya, oke, jadi bagaimana nih aku harus beradaptasi. Nah, kurang lebih itu yang akan saya bahas di diskusi kali ini, gitu. Jadi, faktor yang perlu diperhatikan dari tantangan ini adalah, yang pertama itu ada keteraturan yang terganggu. Apalagi untuk anak-anak di bawah 6 tahun ya, mereka itu butuh sekali yang namanya keteraturan. Di mana keteraturan ini akan membentuk perasaan aman ke mereka. Keteraturan itu apa sih? Yang pertama, yang tadinya mereka tuh keteraturan di sini adalah keteraturan dari waktu. Ya, jadi bangun pagi ngapain, habis itu ngapain, mandi misalnya, makan, sarapan, terus siap-siap sekolah, terus makan siang dan lain-lain. Nah, ketika kita itu mempunyai keteraturan di urutan kegiatan anak, mereka itu merasa aman. Kenapa? Karena mereka tuh mampu berestimasi. Abis ini aku bakal ini ya. Aku kalau bangun tidur mandi ya. Abis mandi aku sarapan misalnya kayak gitu ya. Dan istilahnya kan kegiatannya ini disesuaikan sama rumah masing-masing ya. Gitu. Nah, kenapa saya bilang terganggu? Awalnya, tadinya, keteraturan di sini tuh ada yang namanya ke sekolah. Siap-siap ke sekolah, pakai seragam, diantar orang tua, ketemu teman-teman, ketemu guru. Ini tiba-tiba belas nggak ada. Nah, kalau misalnya keteraturan ini terganggu, otomatis buat anak-anak tuh juga mentalnya merasa nggak aman. Nah, mungkin itu tadi yang bikin anak-anak tuh jadi gampang rewel, ya kan? Buat anak-anak jadi gampang bosan dan lain-lain, ya kan? Karena keteraturan tadi yang terganggu, gitu. Termasuk keteraturan di sini adalah keteraturan mengenai tempat. Kayak kita aja deh, orang dewasa gitu ya. Kalau kita kebiasaan nih, ibu-ibu naruh sisir di atas meja rias, ya kan? Kita kebiasaan naruh sisir di situ. Tiba-tiba pada suatu hari kita mau sisiran, itu sisir nggak ada tuh di meja rias. Otomatis kan kita pasti panik ya, pasti bakal nanya, aduh sisir aku kemana ya? Biasanya aku taruh di sini, kok ini nggak ada ya? Kok tiba-tiba hilang? Pasti kan ada perasaan yang nggak enak di hati. Begitu juga yang terjadi itu sama anak-anak. Apalagi anak-anak. Ibaratnya kalau orang dewasa kita bisa ngomong, ini kenapa sih begini, kenapa sih begitu? Kalau anak-anak tuh nggak bisa. Mereka tuh lebih ke rewel, lebih ke nangis, lebih ke susah diatur kayak gitu. Itu adalah salah satu bentuk dari mereka dari protes istilahnya gitu. Ini kenapa nih? Aku kok nggak suka ya kayak gini. Nah, biasanya di sini orang tua mengartikannya adalah, ini kok anak aku kenapa sih susah banget nurut? Kenapa sih disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau gitu ya. Padahal di satu sisi intinya kalau anak itu melakukan suatu hal yang tidak kita harapkan, yang tidak sesuai ekspektasi, itu tandanya mereka butuh pertolongan. Gitu ya. Entah itu pertolongannya mereka butuh diperhatikan, mereka butuh variasi kegiatan, mereka butuh mamahnya atau papahnya benar-benar sama mereka, dan lain-lain. Gitu kuncinya. Jadi di sini ketika kita melihat anak kita bosan atau nggak mau diatur dan lain-lain, kita jangan mikir gimana caranya supaya mereka nggak bosan, tapi kita tahu dulu alasannya apa,
biang keroknya istilahnya ya, atau permasalahannya di sini apa nih kira-kira? Mungkin nggak tangki cintanya lagi kosong, sehingga dia cari perhatian ke mama papahnya. Mungkin nggak dia habis misalnya punya adik baru, istilahnya ya, adiknya baru lahiran gitu kan, itu kan ada kebiasaan-kebiasaan baru. Termasuk yang tadinya dia sekolah, ketemu sama teman-teman, gurunya, dan lain-lain, jadi dia di rumah aja gitu. Oke. Sebelumnya mohon maaf banget Bapak Ibu, boleh dicek dulu ya ininya, audionya, saya minta tolong di mute gitu ya. Bukannya apa-apa, karena kan saya itu orangnya tuh nggak bisa multitasking. Jadi dan di era kita yang serba online ini bikin attention span saya tuh jadi pendek banget. Jadi tuh gampang banget terdistraksi. Mohon maaf ya, demi kenyamanan kita bersama, minta tolong di mute ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Yang kedua, gaya belajar yang berubah. Kenapa sih seperti ini gaya belajarnya yang berubah? Yang pertama, yang tadinya beberapa jam di sekolah, berubah jadi ketemu sama guru, sama teman-teman cuman 1 jam doang atau 45 menit doang, nggak setiap hari lagi. Itu kan pasti ada yang berubah. Dan yang kedua, gurunya juga berubah. Jadi begini, fenomena yang terjadi sekarang gitu ya, ketika kita itu mau mendidik anak, ya kan, mau mendidik sih, bukan mengajari. Kalau mengajari itu persoalan yang lebih simple kalau menurut saya. Tapi kalau mendidik itu tuh luas banget. Nah, ketika kita mau mendidik anak, ya kan, kita tuh mau nggak mau harus jadi role model. Kalau saya menyebutkan prepared adult, di mana orang dewasanya harus siap menjadi pendidik, siap dari mentalnya, dari struktur bahasanya, dan semuanya kita harus siap dulu nih. Baru setelah itu kita bisa mentransfer apapun ke anak. Entah itu adab, akhlak, terus ilmu dunia maupun dunia akhirat ya, istilahnya kayak gitu ya, apapun. Kitanya harus siap dulu. Permasalahannya di sini adalah guru-guru di sekolah itu mereka sudah menjadi prepared adult. Mereka tuh istilahnya sudah profesional, sudah bertahun-tahun, dan begitulah profesinya, sehingga buat mereka memang mereka tahu bagaimana sih menghadapi anak-anak ini dalam jumlah banyak, dalam satu waktu. Mereka tuh sudah punya kayak lintasan atau map istilahnya ya, mind mapping. Aku harus begini, kalau ada anak begini, aku harus begini. Sudah siap gitu. Oleh sebab itu, cenderung anak-anak ini akan nurut sama gurunya di sekolah. Karena itu tadi, sudah prepared adult tadi, orang dewasa yang sudah dipersiapkan. Sedangkan kita di rumah, orang tua, nggak semuanya punya hal itu, si prepared adult tadi. Oleh sebab itu, poin kedua yang saya kasih masukan lah intinya di sini, kita sama-sama menyadari diri bahwa, oke, di sini tuh posisi aku sebagai orang tua, ya kan, bertambah lagi tantangannya. Karena di sini aku harus jadi prepared adult, di mana aku sekarang posisinya juga menggantikan pendidik yang ada di sekolah gitu. Dan itu semua butuh proses. Jadi yang namanya proses, pasti ada bingungnya, ada mau nyerahnya, ada galaunya, ada emosinya ya, kadang-kadang ya pasti kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita di sini meniatkan bahwa oke, di sini aku berproses menjadi pendidik buat anak aku. Dan karena di sini itu benar-benar kita semacam terbuka pikiran kita bahwa madrasah yang pertama itu memang di rumah. Sekolah itu hanya booster istilahnya gitu, utamanya di rumah. Nah, sekaranglah saatnya, gitu ya. Jadi yang namanya proses pasti ada tantangannya, dan jangan lupa mensyukuri setiap selangkah pun progres yang sudah kita lalui. Jadi jangan terlalu berfokus sama apa yang nggak bisa, tapi fokuslah sama celah apa yang bisa kita lakukan ke anak, gitu ya. Lalu, tantangan berikutnya adalah paparan screen atau gadget. Ini gue nggak tahu anak gue harus diapain lagi di rumah, ya kan, biasanya gitu. Ya udah, karena dia rewel, karena dia nggak mau nurut,
udah deh, daripada aku pusing, kasih aja gadget lagi. Gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk anak-anak kita ya, yang KB, TK ke atas, yang notabene usianya 4 tahun ke atas, memang gadget ini kalau dari American Academy Pediatrics itu boleh diberikan asalkan tidak mengganggu rutinitas sehari-hari gitu ya, atau ya kalau bisa sih jangan lebih dari 1 jam gitu kan dalam seharinya gitu ya, dan itu benar-benar harus nggak boleh dalam satu waktu 1 jamnya 10 menit 15 menit. Nah ini juga harus diperhatikan gitu, karena kita sama-sama tahu yang namanya gadget atau screen kalau kelamaan itu kedepannya akan memberikan banyak negatif atau mudaratnya ya. Mulai dari anak jadi makin gak fokus, terus abis itu nggak bisa tidur, kurang bergerak, ya kan? Terus dan terjadi berbagai macam. Mungkin nanti next time kita akan bahas ya, karena di sini saya fokusnya ke tema dulu ya. Nah, lalu yang keempat adalah manajemen waktu. Saya akuin banget manajemen waktu ini penting sekali gitu, karena di satu sisi sebenarnya anak itu nggak harus setiap saat kok mereka tuh belajar berkegiatan gitu-gitu ya, ada kok saatnya mereka itu ya nggak harus semuanya belajar intinya gitu. Nah di sini kita harus benar-benar bikin settingan tadi yang kayak di judul ya, kita bikin settingan gimana caranya win-win solutionnya supaya anak kita terfasilitasi, kerjaan di rumah juga beres, istilahnya gitu. Nah, di sini teman-teman, saya nyebutnya teman-teman ya, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu, bisa nih sama orang tua ya, suami istri, dibikin manajemen waktu, gitu. Kira-kira kapan anak aku tuh bisa, ya udah dibiarin aja dia melakukan kegiatannya sendiri, entah itu dia main masak-masakan, entah itu dia mungkin dijatahin screen atau gadget pada saat itu sementara kita beberes atau mencuci atau memasak istilahnya gitu. Nah, nanti juga ada waktu-waktu tertentu kita benar-benar membersamai mereka gitu. Nah, nanti saya bahas lebih dalam ya mengenai manajemen waktu tadi di tips. Oke, sekarang poin kedua adalah peran orang tua. Jadi sebagai orang tua tuh kita perannya di sini apa sih? Apa yang bisa kita lakukan gitu kan ya? Apa yang bisa kita refleksikan, yang bisa kita siapkan ke anak gitu ya? Yang pertama, berbanyaklah yang namanya komunikasi 2 arah. Apalagi balik lagi notabene anak-anak kita itu sudah 3 tahunan ke atas, di mana kalau dilihat dari perkembangan psikososialnya, di sini mereka itu sudah masuk ke fase inisiatif, di mana inisiatif itu mereka sudah bisa punya kemampuan untuk memberikan pendapat, menyanggah, memberikan ide, terus kadang-kadang juga berdiskusi atau berdebat sama orang tuanya, itu biasanya mereka udah jago banget gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat, kita tilik dari teori kognitif, perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Jadi usia 2-7 tahun itu masuk ke fase preoperasional, di mana di sini mereka tuh akan banyak banget bertanya. Semuanya ditanyain ya, ibaratnya gitu. Ini kenapa, itu kenapa, bagaimana dan kenapa dan lain-lain. Nah, di sini kita manfaatkan untuk mendekatkan bonding ke anak gitu. Di sini kita benar-benar menjadikan anak itu bukan sebagai ini mama, ini kamu gitu. Jadi kita benar-benar bekerja sama. Ayo nak, kita bareng-bareng dalam proses ini. Mama di sini berusaha berproses untuk jadi prepared adult atau orang dewasa yang bikin kamu tuh jadi contoh yang baik buat kamu, dan kamu juga berproses dalam tumbuh kembang. Ayo kita sama-sama di sini gitu. Jadi biasakanlah melakukan komunikasi 2 arah sama anak. Yang kedua, biasakan juga jadi pendengar yang aktif. Jadi pendengar yang aktif ini kalau anak bercerita, kita mendengarkan, benar-benar mendengarkan dalam artian kita hadir 100% buat dia. Jadi nggak sambil megang handphone, nggak sambil ngapa-ngapain, istilahnya kita dengerin dulu.
Baru setelah itu kita bantu untuk kita kasih respon gitu ya. Yang ketiga, variasi kegiatan. Nah, ini nih yang suka jadi sumber kegalauan internasional ibu-ibu yang anak-anaknya sekolah online, bingung, anak gue mau diapain lagi nih gitu kan. Salah satu triknya adalah biasanya di sekolah itu akan ada gurunya nganter ini kegiatan anak-anak nih dalam waktu 2 minggu gitu kan ya. Biasanya Ustazah Nikmah kayak gitu tuh, tiap beberapa minggu nganter ke rumah, ini buat Mbak Asa ya, kayak gitu kan. Nah di situ tuh kita bisa lihat bahan-bahan yang dikasih di sekolah itu bisa kita manfaatin gitu ya. Nah nanti triknya gimana akan saya bahas karena saya sudah menyediakan juga contoh-contohnya ya buat Bapak dan Ibu gimana caranya. Lalu yang keempat, observasi secara objektif. Observasi secara objektif ini maksudnya gimana? Anak itu sebenarnya punya kecenderungan minat aktual. Minat aktualnya gimana? Dan ini minat aktualnya berbeda antara satu anak dan anak yang lain. Misal anak saya nih usia 4 tahun 10 bulan. Dia lagi suka banget sama yang namanya melukis. Ya, mau melukis itu suka banget. Sehari itu bisa berapa lembar, bisa banyak sekali gambar yang dia lukis. Tapi anak yang lain istilahnya ya, saya sebutin anak sekelasnya sama anak sekelasnya Aksara ya, salah satunya adalah Mbak Nura gitu ya. Mungkin Mbak Nura pada umurnya sama kayak Asa ya, 4 tahunan. Tapi Mbak Nura lebih suka main masak-masakan atau main bikin susun-susun balok. Nah, di situ kita benar-benar harus melihat anak secara objektif. Jangan kadang-kadang itu kita terdistraksi sama postingan orang di Instagram. Oh, postingan anak orang di Instagram tuh mainnya kayak gini ya, pakai sensory bin, pakai meronce dan lain-lain. Akhirnya kita contek karena usianya sama tadi kan ya. Kita contek, dikasih ke anak, anaknya nggak mau, malah ditinggalin aja kayak gitu. Nah, ini kenapa hal ini terjadi? Karena balik lagi, setiap anak itu berbeda, setiap anak itu unik, dan tugas kita adalah kita melihat minat aktualnya di mana, disitulah kita fasilitasin gitu. Apalagi untuk anak-anak yang tadi ya, usia 3 tahun ke atas itu mereka bisa dengan mudah banget kita melihat dia ini senangnya lagi apa sih kayak gitu. Nah, dari minat aktualnya ini pula kita bisa memanfaatkan untuk memberikan kegiatan tertentu. Contoh, kayak Aksara tadi dia sukanya melukis gitu kan. Nah, saya mau ngajarin dia alfabet. Karena kebetulan Aksara lagi alfabetnya dia lagi proses belajar, belum hafal 26 alfabet istilahnya kayak gitu ya. Belum hafal semuanya. Di situ saya mau ngajarin dia alfabet contohnya gitu. Bisa banget dengan cara melukis tadi, kita dekatkan sama minat aktualnya. Ayo nak, sekarang kita lukis. Ibu mau melukis apel misalnya gitu ya. Ayo Asa sekarang melukis apel. Dilukislah apel gitu ya. Nah, ketika dia melukis apel itu, kita bisa bantu dengan apel ini tulisannya ini loh, A, P, E, L gitu ya. Bisa nggak Asa sekarang menulis atau melukis huruf-huruf dari apel ini gitu. Jadi kita masuknya celahnya dari minat aktualnya saat itu. Apapun, kadang-kadang tuh kan anak-anak ada yang suka tayo kah, ada yang suka mobil-mobilan ya kan, ada yang suka karakter apa, kita manfaatkan aja dari situ. Entah itu ngenalin warna kek, belajar baca kek, atau apapun gitu ya. Yang kelima ini juga permasalahan internasional, yaitu anak aku tuh sekarang tuh susah banget bersosialisasi karena kan kita sekarang di rumah aja, dan memang disarankan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa anak-anak itu di rumah aja, nggak usah diajak keluar-keluar main ke tetangga dan lain-lain, tuh nggak usah, di rumah aja. Nah loh, di satu sisi kita harus mikirin nih, fase sosialisasi anak tetap harus terpenuhi. Jadi intinya yang ada PR besar nih di kepala kita adalah mau itu pandemi, mau itu lockdown, mau itu sekolah online,
tumbuh kembang anak itu akan tetap berjalan. Dan itu PR-nya kita sebagai orang tua adalah harus membersamai mereka yang sedang bertumbuh kembang ini, gitu. Dan ini cuma terjadi satu kali. Apa ya? Pembentukan otak seorang anak itu hanya terjadi satu kali, yaitu 90%-nya itu terjadi di usia 5 sampai 6 tahun. Istilahnya gitu. Jadi istilahnya pandemi ini jangan dijadikan alasan kita untuk aduh, ya udahlah namanya juga lagi pandemi, ya gimana dong? Ya udah deh anak aku jadinya dibiarin aja kayak gitu. Itu bukan menjadi alasan istilahnya ya. Sekarang kita semangat sama-sama, ayo kita sama-sama cari cara gimana caranya kita bisa membersamai anak gitu kan ya. Nah, jadi penuhi kebutuhan sosial anaknya gimana? Kita dengan cara kita yang jadi partner sosialnya. Loh gimana caranya? Jadi kita bisa main, kita pura-pura nih. Kayak tadi ya, teman anak saya ada namanya Mbak Nura. Saya Asa, pura-puranya ibu jadi Nura ya. Yuk kita main yuk, masak-masakan kayak gitu. Di situ nanti anak-anak akan bersosialisasi sama orang tuanya. Gitu. Jadi ajaklah anak main bersama gitu. Lanjut ya. Nah, kita sampai di tips di sini. Nah, jadi tips di sini ada sebelum, saat, dan sesudah. Jadi, karena kita tuh sekarang sekolahnya online, otomatis ketika itu masuk ke fase ketemuan nih sama gurunya, ya kan, sama ustazahnya, sama teman-temannya, itu benar-benar kita jangan kasih kendor. Istilahnya jangan kasih kendor itu benar-benar kita sediakan waktu itu secara optimal, ya kan, kayak gitu. Jadi contohnya gimana? Yang pertama, kasih pemanasan. Jadi jangan misal biasanya ya, alhamdulillahnya jadwal ketemuan sama guru dan teman-temannya ya kalau di sekolah ya Bu Naya itu jam 11. Terus kalau misalnya video call itu sore gitu kan. Nah, jadi kita kasih pemanasan dulu. Jadi gimana pemanasannya? Kita lihat dulu nih, ketemunya jam berapa nih? Misal jam 9 atau jam berapa deh kalau saya jam 11 gitu kan ya. Jangan sampai baru ketika jam 10:30 baru tuh kita, ayo Asa cepetan kita mau ketemuan sama ustazah ini, ayo buruan ganti baju, ayo buruan. Kalau misalnya diburu-buru kayak gitu, mood anak tuh pasti akan gimana ya, yang nggak enak gitu diburu-buru. Paling enggak kita jeda 1 jam sebelumnya, atau 2 jam sebelumnya, atau bahkan dari malam. Nah, besok ada jadwal ketemu ya sama ustazah sama teman-teman. Gitu. Nah, terus jam 10-nya atau jam 9-an ya terserah deh ya. Itu benar-benar kita siapin dulu. Pastikan dia makan dulu ya kan, kondisikan moodnya apa? Kalau misalnya anaknya aktif nih, ya udah biarin aja dia dulu main sepeda di teras gitu ya, atau main lompat-lompatan dulu gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan geraknya dulu. Biasanya ada anak tertentu yang seperti itu. Atau kalau Aksara biasanya dia mau begitu bangun tidur dia mau melukis dulu istilahnya gitu. Itu istilahnya kita untuk mengkondisikan moodnya anak dulu nih. Nah, moodnya anak itu dikondisikannya nggak bisa terburu-buru. Jadi kita tuh mengusahakan gimana caranya ketika mereka menghadap layar, ya itu mereka udah dalam keadaan yang fokus istilahnya kayak gitu. Nggak cranky misalnya gitu. Nah, jadi puaskan dulu dia dalam keadaan kenyang, terus tadi nggak diburu-buru. Kalau misalnya dia mau lakukan pemanasan, ya pemanasan dulu, entah itu bermain dulu, entah itu lompat-lompat dulu, dan lain sebagainya. Baru setelah itu, setengah jam sebelum kita ketemuan sama gurunya, dia posisinya udah siap, udah pakai baju, udah cantik, istilahnya gitu ya. Udah ada bukunya di sebelahnya, terus kalau misalnya pada saat itu, jadwalnya bikin DIY atau prakarya udah siap nih, atau ya itu tadi ya, pokoknya intinya jangan terburu-buru dan kondisikan mood anak karena itu penting sekali gitu. Oke. Nah, sesudah.
Oh, udah ya. Jadi ini slide terakhir, tapi juga yang paling aplikatif. Jadi yang pertama adalah sesudahnya kita memberikan variasi pembelajaran, ya kan? Jadi variasi pembelajaran itu gimana? Balik lagi, contoh. Jadi kalau misalnya di sekolah itu kan balik lagi ya tadi yang seperti saya bilang ada variasi kegiatan ya di sekolah itu beberapa minggu sekali dianterin tuh ini nih nanti buat kegiatan anak di rumah ya kan, yang kadang-kadang kita kalau ngeliatnya waduh ini habis sehari doang nih, bisa habis nih. Nah disitulah kita men-setting ya, kita bikin settingan istilahnya gitu, gimana caranya kita bikin variasi dari kegiatan. Contoh, saya sambil minum nggak apa-apa ya. Contoh, suatu hari di kegiatannya Aksara dan teman-temannya membuat kayak gini. Jadi membuat prakarya dari jiplakan kaki, ya, dari jiplakan kaki. Terus nanti dia bikin apa nih? Ini gambar apa ya? Oh, singa, katanya gambar singa. Nah, terus dari petunjuk dari gurunya, dari Ustazah Nikmah waktu itu kita bikin garis-garis 2 warna. Di sini dia bikin warna pink, warna orange. Nah, jadi ya, ketika anak itu sedang bercengkrama sama ustazahnya, sama teman-temannya, itu kita boleh banget kok membiarkan dia sendiri. Kita entah sambil ngapain. Tapi satu hal, tetap harus kita simak. Karena di setiap kegiatan yang dikasih sekolah itu ada tujuannya, gitu ya. Nah, dari pembuatan ini aja kita sama-sama analisa ya, Bapak Ibu. Kita analisa ini kira-kira tujuannya apa. Yang pertama, mengenalkan kaki, ya, mengenalkan kaki. Yang kedua, mengenalkan bangun datar, persegi panjang. Yang ketiga, mengenalkan konsep ABAB. AB, di mana konsep ABAB itu untuk mengembangkan kognitif anak, gitu. Yang nantinya ini adalah salah satu persiapan pra-matematika. Jadi mungkin bisa diingat ya SD apa SMP gitu ya. Ada kan namanya ABAB, nanti ABC, nanti ABCD. Nah itu gunanya untuk meningkatkan fungsi kognitif anak. Gitu ya. Jadi kita memang salah satu kegiatan pra-matematika anak adalah dengan mengenalkan konsep ini, konsep sederhana ABAB ini. Dan di mana nanti konsep sequence ini akan berguna juga untuk ketika dia belajar komputerisasi atau coding. Jadi dari sederhana ini kalau kita analisa, wow, banyak sekali ternyata ya, gitu kan ya. Nah, variasinya kayak mana? Variasinya oke, udah nih anak-anak udah seneng nih kan bikin singa-singaan gitu ya. Kita bisa banget tulis, ya kan? Itu kan ini sebenarnya seminggu sekali. Tapi kita bisa bikin variasi untuk seminggu, untuk jadi tema 1 minggu ke depan. Ya, karena minggu depannya biasanya DIY-nya atau prakaryanya ada berbeda lagi gitu kan ya. Nah, ini kita jadikan inspirasi kegiatan buat anak. Contohnya gimana? Di sini kita bisa banget bikin persegi. Ayo nak, kemarin kan sama Ustazah bikin persegi panjang. Sekarang gimana kalau kita bikin persegi ya? Gitu kan ya, persegi. Nah, persegi itu pengenalan bangun datar lagi. Jadi, biarkan anak menggunting. Ketika menggunting itu kan kegiatan sehari-hari ya, di mana kegiatan sehari-hari itu bisa banget meningkatkan kemandirian anak, motorik halus, persiapan pratulis, dan lain-lain ya kan. Jadi pengenalan persegi. Besoknya lingkaran. Besoknya, ayo nak sekarang kita bikin bunga. Tapi ya tetap kita ikutin aja pola ABAB ini. Atau warnanya kita ganti. Atau kita bikin yang lain. Entah itu kita bikin siput kek. Ya kan bisa ya, ini kan ini ya, singa ya. Kita bikin siput kek. Kita bikin gurita. Atau kita bikin laba-laba. Kan bisa banget di situ. Nah, untuk ide-idenya itu bisa banget kita cari di Google kah atau gimana. Atau kadang-kadang akan muncul sendiri. Atau kita tanya ke anak, balik lagi komunikasi 2 arah ya. Besok kamu bikin apa? Oh, kita bikin bentuk yang mana ya? Kalau ini kan persegi panjang ya. Besok kita mau bikin binatang apa ya? Kayak gitu. Lalu selanjutnya,
kita bisa banget ini kan bikin tapak kaki nih. Kita ajarin anak, ini namanya jari apa ya, jari apa, bahasa Inggrisnya apa, bahasa Arabnya apa, gitu. Coba sekarang salah satu pramatematika adalah pengenalan besar dan kecil ke anak. Jadi biasakan anak itu kita kenalkan gradasi. Jadi gradasi itu besar kecil, lebih banyak lebih sedikit, lebih tinggi lebih rendah, panjang pendek dan lain-lain. Kenapa? Karena anak itu nanti akan punya logika. Oh, 1 itu lebih sedikit dibanding 3. 3 itu lebih besar dibanding 2. Jadi kayak gitu. Jadi biasakan anak-anak itu kita kenalkan gradasi gitu ya. Jadi kita bikin pengenalan lebih besar dan lebih kecil. Jadi gini, anak-anak tuh usia 0 sampai 6 tahun, mereka itu proses belajarnya itu dari real object dulu, teman-teman. Jadi baru pelan-pelan kita akan memberikan konsep abstraknya. Oleh sebab itu, sama anak nggak bisa tuh. Ini besar, ini kecil. Mereka harus benar-benar lihat visualisasinya. Yang gede itu segimana sih, yang kecil tuh segimana. Nah, kalau pakai idenya ini, kita bisa banget tuh. Kita bikin tapak kaki kita. Kan gede ya, terutama kaki saya nih. Kaki saya gede banget ya dibanding kakinya Aksara. Nah, nanti kita bisa bandingkan 2 gambar tersebut nih. Misal ini kaki saya, ini kakinya Aksara. Yang mana yang lebih besar? Yang mana yang lebih kecil? Gitu ya. Nanti kalau dia sudah bisa tahu mana lebih besar, mana lebih kecil, kaki bapaknya kita bikin. Coba kamu urutkan mana yang paling kecil ke paling besar, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, diurutkan dari yang paling besar ke paling kecil. Jadilah games. Atau kalau misalnya anaknya lagi bosan, kita bisa banget tuh tempel ke dinding. Terus abis itu kita ajakin semprot-semprot. Ayo sekarang kamu semprot mana kaki yang paling besar, semprot gitu. Jadi dari kegiatan dari sekolah itu kita bisa kembangkan di situ, gitu. Memang susah, memang itu butuh proses karena, waduh kalau gitu aku harus kreatif nih ya istilahnya. Tapi pelan-pelan. Itu tadi kita mencoba untuk menganalisa hal yang sederhana ini, kira-kira apa yang bisa aku variasiin dari sini, istilahnya gitu ya teman-teman. Lalu lanjut, saya kasih contoh berikutnya. Jadi suatu hari, Aksara ada tugas membuat gambar keluarga. Dan di pinggir-pinggirnya nanti nempelin bunga, daun, segitiga. Tapi terserah kita istilahnya. Nah ini konsepnya apa? ABC. Jadi sebenarnya kegiatan yang sudah dikasih sekolah itu, sebenarnya kalau saya perhatikan ya, mereka tuh terintegrasi, di mana ada hubungan antara kegiatan yang minggu sebelumnya sama minggu ini. Kayak naik tangga. Sama kayak kita kalau membersamai anak, tumbuh kembang anak itu kayak naik tangga, pelan-pelan. Kita kasih yang paling gampang dulu, pelan-pelan kita kasih tantangan yang paling susah. Kolerasi antara 2 ini apa? Yang ini ABAB, yang ini ABC. Konsep ABC. Nah, di sini tuh kita bisa banget kasih variasi apa? Oh, ini daun segitiga bunga. Daun segitiga bunga, daun segitiga bunga. Kita kasih apa ya? Kamu besok balik lagi, komunikasi 2 arah, kita ajak diskusi. Besok kamu mau bikin apa? Oh, bulat, persegi, sama persegi panjang ya? Oke. Nanti kamu yang gunting ya? Kayak gitu. Nah, jadi dibikinlah sama anak di sini. Jadi kurang lebih kayak gitu. Misalnya nih, ini kalau ini saya jadi bikin buku gitu ya. Ayo Sa, kita bikin buku ya gitu. Atau bisa juga dibikin bingkai. Dibikin bingkai kayak gini. Tuh, kayak gitu-gitu ya kan. Sebenarnya sih sederhana tapi anak pasti seneng. Karena itu adalah karyanya mereka. Misalnya gitu. Nah, itu tadi ya DIY material. Nah, lalu balik lagi. Dok, kita tuh nggak mungkin dalam sehari kegiatan kita tuh banyak membersamai anak. Kita tuh banyak kerjaan kali, ya nyuci, ya masak, ya kan, apalagi emak-emak ya kayak kita ya, gitu kan. Nggak mungkin kita seharian mau bebikinan mulu sama anak, ya kan. Caranya gimana?
Di sini, poin ketiga, saya akan mengenalkan 2 jenis permainan sama anak yang kalau bisa dalam sehari itu ada di menu main anak. Yang pertama adalah structural play, yang kedua adalah free play. Di mana structural play ini dan free play ini berbeda antara 1 dan 2-nya, gitu ya. Jadi kalau structural play ini kita kasih aturan ke anak. Contohnya ini tadi. Contohnya ini. Kayak gini, ini termasuk structural play. Nih, kayak gini structural play gitu ya. Puzzle, ya kan? Itu structural play. Jadi yang ada arahannya, ada aturannya, anak mengikuti arahan. Fungsinya structural play apa sih? Yang pertama, untuk mengasah kognitif anak. Ya, yang kayak tadi nih. Nih, kognitif anak nih. Mengenal konsep ABC atau AB gitu tadi. Yang kedua, structural play itu mengenalkan mereka sama aturan, disiplin. Mengingat, oh abis ini aku harus ini, abis ini aku harus ini, ingatannya anak atau memorinya anak. Gitu ya. Itu fungsi dari structural play. Dan biasanya itu bisa kita kasih sama material atau mainan yang close-ended play. Ya itu ini aja sih, just to know aja, atau teman-teman boleh googling close-ended play itu yang kayak mana gitu. Jadi intinya structural play. Kalau free play itu mereka dibiarin aja. Nah ini nih kita perbanyak free play ini, ada juga ini kita kasih kesempatan untuk mereka free play. Free play itu gimana? Mereka main sendiri, nggak ada aturan harus apa yang ditempel, harus apa yang disusun, harus apa yang digimanain. Biarkan mereka berimajinasi sendiri, itu material mau diapain, itu mainan mau diapain. Contohnya apa? Masak-masakan, main boneka-bonekaan, main rumah-rumahan, ya kan? Apa gitu. Atau sekarang tuh lagi hitsnya tuh pakai pack dolls, terus pakai loose part, ya. Sensory bin gitu-gitu. Nah, itu bisa banget kita kasih ke anak. Nah, kalau free play ini fungsinya buat apa sih? Yang pertama, untuk meningkatkan konsentrasi dan fokusnya anak. Itu. Yang kedua, untuk meningkatkan daya imajinasi anak. Terus selanjutnya itu untuk melatih problem solving ke anak, gitu ya. Terus melatih motorik halus, menstimulasi multisensori dan lain-lain. Hal ini saya saranin ada di rumah gitu. Dan yang keempat, jangan lupakan menjaga quality time. Jadi quality time itu kita sediakan waktu 30 menit atau 1 jam buat anak, itu benar-benar kita ngobrol sama dia dari hati ke hati. Hari ini yang bikin kamu senang apa? Yang bikin kamu sedih ada nggak hari ini? Terus kita nanti cerita, kalau mama hari ini mama sedih, soalnya masak gosong. Jadi kayak kita kayak cerita aja gitu keseharian gitu kan ya. Hari ini masak telur gosong atau keasinan. Terus hari ini mama seneng soalnya hari ini tadi papa pulang bawa es krim buat kita, misal kayak gitu. Jadi biasanya nih sebelum tidur ya bisa banget. Sebelum tidur kita benar-benar ketawa-tawa sama mereka, baca buku bareng, terus galau-galauan bareng, baca doa, atau kalau saya sambil hafalan ayat ya kan sama anak itu pas quality time gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya, contoh dari saya sih kayak gitu. Selanjutnya itu disesuaikan sama value masing-masing di keluarga bagaimana gitu kan ya. Mulai entah itu jadwalnya, manajemen waktunya seperti apa, kegiatannya itu seperti apa, kecenderungan anak minat aktualnya seperti apa. Nah, itu yang kita fasilitasi. Dan satu lagi, jangan ragu untuk koordinasi sama gurunya. Jadi kalau misalnya nih, kita nggak tahu ini kegiatan apa aja, itu kita bisa banget loh WA guru-gurunya. Ustazah, aku tuh mentok ya kegiatannya apa ya. Kalau dari sini kira-kira bisa diajak apa lagi ya Ustazah? Biasanya tuh gurunya tuh pasti akan suka. Jadi gini, jadikanlah guru itu sebagai partner kita menjadi prepared adult tadi ya, menjadi orang dewasa yang benar-benar kita belajar dari mereka bahwa
Ustazah ini gimana ya, aku sudah bikin ini ke anak aku, kira-kira seperti apa ya, kayak gitu. Dan satu lagi tips dari saya yang saya lupa masukin di sini, ajak anak di kegiatan sehari-hari. Itu, apalagi anak-anak kita kan udah 3 tahunan ke atas ya, gitu ya. Jangan ragu untuk membiasakan kemandirian ke anak. Karena apa? Karena kemandirian itu bukan dibuat, tapi kemandirian itu adalah kebutuhan anak. Anak itu butuh melakukan suatu hal sendiri. Kenapa? Karena balik lagi, di 0 sampai 6 tahun mereka itu posisi otaknya itu absorbent mind, di mana otaknya kayak sponge, di mana semua informasi itu masuk ke dalam memori otaknya tanpa difilter. Oleh sebab itu juga anak-anak usia segini itu biasanya dia mencontoh apapun yang dilakukan oleh lingkungannya. Nah, di lingkungan sehari-hari, apalagi di rumah, dia tuh sehari-hari melihat mama papahnya kalau mau makan ambil sendiri, kalau mau minum ambil sendiri, pakai baju sendiri, ya kan? Terus gosok gigi sendiri, cuci piring sendiri. Nah, di situ mereka itu punya kecenderungan untuk mencontoh orang di sekitarnya. Nah, oleh sebab itulah kita fasilitasi pelan-pelan dia untuk mandiri. Dari hal sederhana aja, misalnya beresin mainan, terus buang sampah pada tempatnya, gitu ya. Terus kalau habis baca buku disusun lagi di raknya, dan lain-lain, gitu. Atau kalau misalnya kita masak, ya ajakin aja dia masak, kasih aja tugas, misalnya petikin kangkung kek, potong-potong pepaya kek, atau gimana. Gitu tadi ya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, karena juga kegiatan sehari-hari itu adalah jagoannya koordinasi mata dan tangan, di mana koordinasi mata dan tangan dan motorik halus itu penting banget kita biasakan untuk, dan itu tuh berguna banget untuk kemampuan anak baca tulis di kemudian hari. Gitu. Jadi untuk melatih anak itu menulis bukan cuman dengan metode drilling, di mana drilling di sini nih maksudnya mungkin semua orang di sini yang ada di sini akan merasakan ya metode drilling, yaitu kita sekarang belajar huruf A, tulis huruf H 1 halaman penuh gitu kan, biasanya kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya latihan pratulis itu adalah intinya kita itu melatih otot-otot jemari anak, otot jari jemari anak. Ibaratnya kalau kita nge-gym ya, kalau kita pengen otot kita keker gitu kan ya, ibaratnya ya, pasti kan kita nge-gym nih, latihan otot gitu kan, mau tangannya keker kita latihan pakai dumbbell misalnya kayak gitu. Dan yang kayak gitu kan nggak bisa sehari, kita butuh bertahun-tahun, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk supaya otot kita jadi kuat. Begitupun otot-otot jarinya anak yang nanti untuk menulis. Jadi nge-gymnya gimana? Dengan cara melakukan kegiatan sehari-hari. Ya peres sponge, ya buka telur, ya mecahin telur, kupas telur rebus, mengupas pisang, membersihkan jendela rumah, menyapu, ya kan? Terus juga menjepit jemuran, memeras cucian, perbanyaklah kegiatan sehari-hari tersebut di rumah, Bapak Ibu. Karena apa? Itu tuh istilahnya nge-gymnya anak, gitu ya, dengan kekuatan kayak gini. Dengan kekuatan jari jemari mereka, insya Allah kuat, sehingga nanti mereka ke depannya menulis, mau itu disuruh gurunya 3 halaman, hayo aja, tahan. Karena apa? Otot-ototnya sudah kuat dengan kegiatan sehari-hari di rumah, gitu. Oke deh, kurang lebih gitu. Kayaknya saya sudah kelamaan ini ya sharingnya. Kita masuk ke diskusi yuk. Saya kembalikan lagi kelasnya ke Ustazah Nida. Silakan Ustazah Nida. Terima kasih Bu Pinan, luar biasa ya. Biasa sekali, dan di sini memang ternyata peran orang tua luar biasa nih, perlu energi yang banyak. Dan di sini ternyata pertanyaan banyak sekali Bu Pinan. Tetap dibatasi ya. Ya, boleh. Kita terbatas. Jadi ada beberapa pertanyaan, saya rangkum saja. Intinya itu di sini ada yang dari Balikpapan,
Wah, Masya Allah. Juga dari Surabaya, dari Bandung. Itu dulu deh yang akan kita kupas ya. Yang pertama dari Balikpapan nih. Jadi bagaimana kalau misalnya kegiatan itu bentrok, misalnya ketika dia sebagai guru, kemudian mendapat setoran dari muridnya, tapi ternyata harus bersamaan dengan anaknya juga harus daring. Wah, Nah, luar biasa. Itu yang pertama ya. Langsung atau mau dijawab langsung? Boleh, langsung boleh. Langsung Jadi gimana nih Ustazah? Jadi di jam yang sama, beliau mendapat setoran dari muridnya nih, hafalan. Tapi saat itu juga anaknya yang sekolah harus daring dengan gurunya, begitu. Dan itu perlu pendampingan juga. Jadi bagaimana nih dari Nan seperti itu? Oke, jadi yang pertama itu adalah memang di sini win-win solution ya istilahnya. Jadi kita di sini memang harus berada di tengah-tengah. Di sini usia anaknya dulu kita lihat berapa tahun. Ya, kalau misalnya dia sudah TKB ya, yang udah 5 tahunan ke atas, itu sebenarnya kita bisa banget. Ya itu tadi kuncinya komunikasi 2 arah. Jadi kita kasih tahu. Jadi kita tuh harus jujur ke anaknya, nggak boleh bohong. Gimana ya nak ya, mama tuh jam segini tuh juga harus dengerin hafalan adik-adik di sekolah, istilahnya gitu. Menurut kamu gimana? Jadi kita dengerin dulu nih pendapatnya anak. Oh ya, menurut aku sih gini. Jadi kita dengerin dulu, terus gimana kalau gini? Kamu sekolah daring ya, mama pakai headset setengah aja, jadi mama bisa melihat hafalan adik-adik di situ, dan mama juga di dekat kamu, jadi kalau kamu butuh bantuan mama ada di samping kamu. Jadi intinya tuh kita di sini benar-benar berada di tengah-tengah ya, mau nggak mau ya, di satu Kreatif sisi ya, kita. berarti. Kenapa? Terus kreatif ya dok ya. Iya, jadi di satu sisi kita kasih tahu ke anak, mama ada di sini dan kamu tetap penting di sini, misalnya gitu. Tapi di satu sisi kita nggak melupakan tugas kita sebagai pendidik tadi, gitu. Nah, bisa juga kita sesekali tanya ke anak, kamu nanti mungkin bisa catat atau ini nih sama ingetin ya kata gurunya tadi kenapa, ngapain aja, kayak gitu, ada PR atau enggak. Nah, tips selanjutnya adalah itu tadi Ustazah, kita benar-benar koordinasi sama gurunya. Jadi boleh banget setelah itu kita bilang nih, atau sebelum kita bilang sama gurunya, Bu Guru atau Ustazah, ini di jam yang sama aku harus dengerin hafalan anak-anak nih. Nanti minta tolong ya, kalau misalnya ada PR atau apa, aku diinfo untuk menyamakan persepsi. Jadi kayak gitu. Nah, buatlah suasana belajar sekarang tuh kita suasana belajar yang kita tuh sama-sama loh semuanya. Aku sebagai orang, kita sama-sama sekarang itu membuat suatu lingkungan yang sangat kondusif dalam pendidikan anak. Intinya kayak gitu. Jadi itu tips dari saya. Mudah-mudahan bisa jadi masukan. Oh ya, jadi memang harus win-win solution ya. Benar. Ada lagi nih pertanyaan yang menarik nih, masih dari Surabaya, dari Bu Trias. Di sini menanyakan bagaimana mengatasi anak yang masih TK belajar daring karena maunya ketemu, kalaupun biasanya dengan paksaan dan ancaman. Jadi kalau sudah anaknya mau duduk dan mendengarkan, intinya gini loh Bu Pinan, bagaimana supaya anak itu ketika dia mau daring, nggak mau, dia mau duduk kalau sudah diancam. Oh gitu. Nah, jadi gimana supaya tidak lewat ancaman? Nah itu tadi, jadi yang pertama itu kita komunikasi 2 arah. Kita kasih tahu kondisinya tuh sekarang tuh kamu ketemu sama teman-teman itu ya lewat daring. Kamu belajar tuh lewat daring. Fungsinya apa dan bagaimana. Lalu selanjutnya bisa banget tuh tadi dicoba ikutin sebelum. Jadi tadi ada materi saya yang sebelum. Jadi yang pertama itu kita soundingnya dari malam. Besok kamu ketemu sama teman-teman lo, sama ustazah lo, besok mau pakai baju apa gitu. Jadi kita bentuk excitednya dulu nih. Pakai baju apa? Oh atau kamu mau nanya nggak sama teman-teman kamu, misalnya sekelas kamu siapa gitu.
Misalnya dia anak perempuan ya, mau nanti ibu tanyain ya, mau barengan gak nih pakai jilbabnya warna sama, misalnya gitu. Jadi kita buat dia tuh, aduh aku nggak sabar deh besok. Jadi barengan yuk, atau barengan sama ustazah besok mau pakai baju jilbab apa, nanti kamu cocokin juga kayak gitu. Terus bisa juga kita kasih tahu besok itu kegiatannya apa, kamu akan belajar apa, oh kamu akan bikin prakarya apa besok, kata ustazah kita bikin bunga-bunga nanti ditempel loh, yuk kita siapin gitu. Yang kedua itu tadi pemanasan tadi penting. Jadi pemanasan tadi bisa banget 3 jam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya ajakin main dulu. Ya dia mau ngapain deh, mau melukis kek, mau sepeda kek, mau main puzzle dulu, itu silakan. Tapi kita bikin kesepakatan logis. Di mana di sini kesepakatan logis biasanya anak-anak TK itu mereka nggak tahu 5 menit itu selama apa sih, 1 jam itu selama apa sih, orang kemarin hari ini sama besok aja masih keblinger istilahnya ya. Jadi kita bikin kesepakatan logis, misal kita pakai alarm. Nah, kalau alarmnya bunyi, berarti sebentar lagi kita mau daring ya, gitu. Kamu udahan ya mainnya, kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya kita nggak mau pakai ancaman, memang kita benar-benar harus persiapan anaknya dari jauh-jauh hari. Jadi jangan diburu-buru, istilahnya gitu. Terus juga pastikan anaknya kenyang, mungkin kita kasih makanan kesukaan dia, dan lain-lain. Kayak gitu, kurang lebih. Memang karena harus dipersiapkan betul-betul ya, apalagi untuk anak usia dini. Ada kan mudinya itu ya, Dok ya. Iya, mudi banget, swing banget emang. Jadi betul ibu-ibu ini perjuangan nih buat para ayah bunda ini sebagai apa namanya, amal solehnya nih di sini ya. Iya, jadi kita harus reframing. Aduh ini ya Allah ini semoga jadi pahala, istilahnya kayak gitu. Jadi semoga Allah memudahkan ya kayak gitu. Ini masih ada nih sebenarnya banyak ya. Mohon maaf ayah bunda saya acak karena memang semoga waktunya bisa terpenuhi. Ada satu lagi nih dari Bandung, Pak Ardi nih. Assalamualaikum Ibu. Jadi beliau ini intinya ketika mendampingi anak-anak belajar itu selalu berprinsip bahwa anak harus melalui proses belajar yang bahagia, yang menyenangkan, begitu ya. Setuju banget. Nah, tapi pada saat online, anak-anak itu kadang nggak mau menolak. Ya, pembelajaran online ini menolak, dibujuk misalnya atau tidak memaksakan, tapi akhirnya jadi dia tetap nggak mau, akhirnya dia bolos. Anak itu jadi nggak ikut kegiatan karena ayah tidak mau anaknya merasa terpaksa itu ya. Tapi lama-lama dia juga khawatir karena kalau misalnya sering bolos, efeknya ya pasti ada lah ya, mungkin ketakutan dan sebagainya. Bagaimana supaya hal ini tidak terjadi lagi, Dok? Oke. Jadi yang pertama kita harus lihat dulu anaknya. Anaknya nih usia berapa? Kalau misalnya nih anaknya masih playgroup, 3 tahun, 4 tahun, itu memang di satu sisi yang namanya happy atau bahagia itu benar-benar urgent ya. Jadi memang dan mereka pun sebenarnya belum ada kewajiban untuk sekolah. Jadi kalau misalnya kita kasih kelonggaran di situ nggak apa-apa, karena urgennya di sini jangan sampai mereka mikirnya sekolah itu tuh suatu hal yang dipaksakan gitu. Karena balik lagi untuk anak-anak mau pakai metode apapun, cara belajar apapun, kalau mereka nggak bahagia itu metode akan lempem, intinya gitu. Jadi saya setuju banget sama Bapak Ati tadi ya. Nah tapi di satu sisi kita memang pelan-pelan harus mengenalkan apa? Anak itu kan berproses ya, mengenalkan gini loh nak, sekarang cara belajar dan mengajar era pandemi itu sekarang gini, mau nggak mau kita harus ini. Jadi boleh banget pelan-pelan. Di satu sisi kita kolaborasi sama guru, ya. Bagaimana nih ustazah atau bu guru kondisinya seperti ini anak aku. Nah bisa juga kita pelan-pelan. Misal, oke, nak, kamu kalau sudah bosan, kamu nggak apa-apa udahan, tapi paling enggak kamu ada di kelas itu 10 menit, misal 15 menit atau 20 menit. Nah, nanti lama-lama kita tingkatin. Jadi misal, oke, kita kesepakatan ya bareng-bareng ya, kita sama-sama konsisten nih 10 menit ya, kamu tahan di situ, papa temenin atau mama temenin. Balik lagi, boleh pakai kesepakatan logis tadi ya, boleh pakai alarm, boleh pakai, nanti kalau jarum panjang di angka 10, kamu boleh udahan kalau kamu sudah bosan, istilahnya kayak gitu.
Boleh banget kayak gitu. Nanti lama-lama kalau anak sudah 10 menit, kita naikin 15 menit. Lalu dinaikin lagi 20 menit. Lalu dinaikin lagi, pelan-pelan dinaikinnya sampai akhirnya dia bisa ikut full. Gitu. Karena balik lagi, anak-anak tuh memang berbeda. Ada anak-anak itu yang dia butuh, butuh waktu dulu, gitu ya. Kalau kayak anak saya sendiri, 45 menit itu, dia 15 awal tuh bengong aja. Nanti ketika daring udah mau kelar, dia baru hot nih, baru panas, baru semangat. Ada yang kayak gitu anak-anak. Nah, itu tadi kita belajar dulu kenalin anak kita nih seperti apa. Kita empati dulu dengan cara kita terima dulu nih perasaan gak sukanya anak daring ini nih, gak suka banget nih, kita terima dulu. Yang kedua, kita validasi perasaannya. Kita validasi dengan apa? Iya ya nak, kamu nggak suka ya daring ya, karena serius ya, enakan main sama papa ya. Oh, ya udah deh gitu ya, divalidasi dulu. Yang ketiga baru kita kasih solusi, kita ajak diskusi sama-sama. Tapi kan sekarang sekolahnya harus daring nih, gimana kalau ini gitu. Menurut kamu gimana? Kita coba yuk kayak gitu. Jadi memang ngadepin anak-anak ya. Karena itu tadi, iya kita bukan profesional. Kalau guru kan udah prepared environment, udah prepared adult, istilahnya memang sudah profesi, udah dipersiapkan. Kalau orang tua enggak. Kadang-kadang tuh personanya juga bukan persona sebagai orang yang bisa ngajarin kan gitu, Ustazah, gitu. Iya betul. Ya Ibu, intinya di komunikasi ya. Betul, komunikasi. Juga komunikasi dengan para guru nih. Betul, itu juga penting. Sekarang memang bertugas untuk mendampingi para orang tua. Jadi kami juga sangat senang kalau misalnya para orang tua ini mau hadir misalnya di forum orang tua untuk berkegiatan atau bertanya, itu luar biasa dampaknya kepada anak-anak ya, seperti itu. Baik, masih ada waktu ya. Satu pertanyaan lagi nih. Boleh. Banyak nih. Cuma kita tidak bisa menampung ya. Ini ada yang mengatakan, ini dari Malang, bagaimana mengatasi anak yang hiperaktif? Jadi cara menenangkan dan membuat dia bisa cepat fokus, bagaimana ya dok? Apalagi di pembelajaran daring ini ya. Nah, jadi gini, yang namanya hiperaktif kita harus hati-hati. Hiperaktif itu berdasarkan diagnosa profesional. Diagnosa profesional itu maksudnya apakah dari dokter anak, atau dari psikolog anak, atau dari dokter rehabilitasi medik nih yang bilang hiperaktifnya. Nah, kalau misalnya memang sudah terdiagnosa dari orang yang profesional, itu memang ada terapinya sendiri. Nah, tapi kalau di sini hiperaktifnya itu diagnosa dari orang tuanya, karena berkesimpulan bahwa anak aku nih sukanya gerak mulu, berarti dia hiperaktif. Nah kayak gitu, mungkin itu sebenarnya bukan hiperaktif, tapi pada saat itu anaknya memang cenderung suka kegiatan motorik kasar. Untuk anak-anak seperti ini, kita harus perhatikan yang namanya arousal. Jadi arousal itu semacam gairah. Jadi ada gairah tertentu di saat-saat tertentu dia benar-benar sukanya tuh bergerak terus nih. Gimana supaya fokus? Gimana caranya? Yang pertama caranya adalah fasilitasi dulu kebutuhan dia untuk bergerak. Jadi itu tadi, sebelum dia daring, 3 jam atau 4 jam sebelum daring, biarin dia dulu main. Entah dia manjat, kayak lari, kayak apa, lompat, dan lain-lain. Baru setelah itu, pasti ada fase calming down. Nah, fase calming down-nya itu kita masukin ke daring tadi, gitu. Seperti itu kurang lebih. Jadi fasilitasi dulu motorik kasarnya, jangan sampai ketika dia masih butuh untuk bergerak, kita paksa untuk duduk. Itu tuh sama aja kayak kita ngajarin anak kita puasa, ayo nak kamu harus puasa, tapi di siang hari, di meja makan, kita taruh kue. Di situ kan sangat tersiksa mereka itu. Mereka lagi puasa, disuruh puasa, tapi ada kue di situ. Iya, benar. Ada godaannya ya. Ada godaannya. Jadi di situ mereka jadi nggak fokus. Ketika belajar daring pun mereka nggak fokus karena pikirannya aku mau main kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya.
intinya di persiapan di awal sebelumnya tadi benar-benar kita siapin. Memang sih awal-awal pasti rempong ya kan, ya gimana? Kayak ginilah keadaan kita sekarang gitu. Betul, luar biasa ya. Jadi memang tantangan orang tua sekarang ini adalah perlu ikhlas, kelegaan menerima kondisi pandemi seperti ini. Jadi juga kita perlu berlatih untuk mulai berkomunikasi karena kami juga paham ya, Bu Pinan, biasanya kan orang tua ada yang jarang ketemu nih sama anaknya dari pagi baru ketemu sore. Jadi komunikasi itu kan tidak berjalan, istilahnya sebentar gitu. Tapi sekarang kan jadi full nih. Iya. 24 jam. Iya. Mungkin awalnya nggak kelihatan rewelnya karena nggak kelihatan, tapi ternyata sekarang semuanya terlihat ya. Bagaimana rewelnya, bagaimana seperti itulah. Iya. Jadi kayak, oh ternyata anak aku kayak gini ya. Mungkin hikmahnya juga jadi lebih kenal ya. Benar-benar. Anak-anak insya Allah banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kondisi seperti ini ya Ayah Bunda. Jadi mohon maaf ini pertanyaan-pertanyaannya tidak bisa kita jawab semuanya. Kurang filenya tuh. Tidak bisa kita jawab semuanya atau kita layani. Mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas. Jadi intinya adalah kita ingin anak-anak kita walaupun dalam kondisi pandemi ini dan walaupun tidak pandemi tetap tadi itu dalam keadaan tumbuh berkembang. Jadi kita tidak boleh mengabaikan itu, kita terus harus menstimulasi apapun yang terjadi, harus terus menstimulasi karena memang kesempatannya saat ini ya. Betul. Tidak mungkin diulang, misalnya kalau sudah 8 tahun balik lagi ke usia dini, nggak mungkin ya. Dan ini adalah justru kesempatan emas karena kita tahu usia pendidikan usia dini adalah membangun pondasi ini. Masa yang sangat penting ya, Bu Pinan. Jadi mari kita sama-sama saling memahami supaya anak-anak itu tetap bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Nah, kesimpulan saya buat kegiatan kita sore hari ini, karena sudah jam 5 nih sekarang ya. Sudah jam 5:04, sepertinya memang harus diakhiri. Ada satu hal yang perlu kita kuatkan lagi bahwa saya mengajak kepada ayah bunda, marilah kita memberikan pendidikan atau mendidik anak-anak kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seperti itu ya. Karena dengan seperti itu, mendidik dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tanpa menyebut nama-nama yang lain, akan membuat kita jadi ikhlas, menerima anak apa adanya, dan kita jadi semangat nih. Semangat terus, tidak akan bosan untuk senantiasa berpikir supaya anak-anak tetap bisa mengikuti semua kebutuhannya, terutama baik itu kebutuhan dari sisi emosi, sosial, dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi, sehingga orang tua juga bisa menahan emosi-emosi yang negatif ya, bisa mengendalikan lah ininya seperti itu, dan bisa berpikir lebih jernih, lebih kreatif untuk mendampingi anak-anak kita. Sehingga nanti kalau misalnya ini sudah berlalu dan anak-anak tumbuh dengan baik, suatu saat kita akan mengucap alhamdulillah, ternyata anak-anak kita bisa berkembang sesuai dengan harapan. Berjuangnya saat ini ya, Dokter Pina. Mudah-mudahan kita menjadi para orang tua tangguh yang selalu diberi kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran, juga diberikan ide-ide. Jadi mari kita bekerja sama dengan para guru untuk terus menggali dari para guru ya, karena tadi kan memang orang tua tidak dipersiapkan menjadi guru. Jadi kita mari sama-sama belajar, insya Allah para guru akan siap untuk mendampingi para ayah bunda, untuk belajar bersama, apa yang harus diberikan kepada anak, bagaimana caranya, dan sebagainya. Mungkin itu dari saya, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mari mudah-mudahan kita juga tetap sehat dan semangat untuk mendampingi anak-anak kita. Dan ayah bunda, sekali lagi jangan pernah bosan untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak. Terima kasih ayah bunda atas
partisipasi ayah bunda di webinar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Ustazah Feni sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kepada Dr. Pinan dan Ustazah Wida. Luar biasa ilmunya, sharingnya. Kita perlu banyak belajar untuk terus menjadi orang tua yang mampu membersamai anak-anak kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Furi, mama dari Alvino dan Alessa. Alvino, putra saya yang pertama, adalah alumni TK Yabunaya Surabaya. Dan adiknya saat ini masih berada di TKA Yabunaya Surabaya. Alasan kami sebagai orang tua dalam menyekolahkan atau memilih TK Yabunaya Surabaya sebagai sekolah putra-putri kami adalah yang pertama karena lingkungannya yang menyenangkan. Kemudian saat kami masuk dan mengenal lagi ke dalam sekolah ini, ternyata putra-putri kami juga senang di sekolah, nyaman karena di sana ustadzah-ustadzahnya sangat kekeluargaan, kemudian sangat mengayomi. Selain itu di sekolah juga banyak mainan, ada kolam renang, ada playground, ada banyak buku-buku. Selain itu ada juga balok, jadi mereka merasa nyaman dan merasa betah di sekolah. Selain itu yang menjadi concern utama kami adalah keteladanan dan pembiasaan karakter baik dari para ustadzah di sekolah. Seperti setiap hari mereka selalu mendengar atau diperdengarkan ayat-ayat suci, kemudian mereka setiap hari dibacakan cerita oleh ustadzah-ustadzahnya tentang sirah-sirah Nabi. Selain itu mereka juga diajarkan bagaimana untuk mandiri, bertanggung jawab, dan bagaimana menyelesaikan masalah dengan teman-temannya. Jadi sejak kecil mereka sudah terbiasa di dalam lingkungan yang baik dengan keteladanan yang baik. Alhamdulillah kami sebagai orang tua bersyukur menemukan tempat yang nyaman, aman, dan baik bagi putra-putri kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mita. Saya adalah wali santri dari alumni KBTK Yabunaya, yaitu Farzal Ali Bakri. Kenapa saya memilih KBTK Yabunaya sebagai pendidikan formal dari Farzal Ali Bakri? Karena saya lihat sistem pendidikan di KBTK Yabunaya mampu menunjang masa golden age dari Farzal. Adapun capaian yang Farzal peroleh selama 5 tahun di KBTK Yabunaya yaitu lebih mandiri untuk ke jenjang berikutnya yaitu SD, dikarenakan sensor motorik halus dan kasarnya semua telah terpenuhi di KBTK Yabunaya. Dari sisi agamanya, Farzal sudah mampu dengan kesadarannya sendiri untuk sholat 5 waktu tanpa diingatkan oleh orang tuanya. Dari sisi tafiznya, alhamdulillah dengan bekal yang telah diterima oleh Farzal selama belajar di KBTK Yabunaya ini, alhamdulillah Farzal telah mengikuti beberapa perlombaan IPA dan matematika, dan alhamdulillah beberapa diantaranya menang. Kasiron, ayah bunda yang telah mendapat kemudahan ke lapangan waktu untuk mengikuti webinar sore hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi